Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan tema yang akan kita ambil yaitu analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap daya beli masyarakat. Untuk anggota kelompok 3 yaitu ada next slide. Untuk anggota kelompok yaitu yang pertama ada Ade Alamsyah dengan NIM 63240865. Yang kedua itu ada Mia Nuraini dengan NIM 63240238. Dan yang ketiga itu yaitu saya sendiri, Pritirana Maryam dengan NIM 63241284. Adapun materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ade Alamsyah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu pajak yang memiliki kontribusi besar adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pemerintah telah menaikkan tarif PPN yang sedari awal itu hanya 10%, terus menjadi 11% pada tahun 2022, dan merencanakan kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memicu inflasi dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat, serta implikasinya terhadap inflasi dan pola konsumsi. Slide selanjutnya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ambil itu, yang pertama, bagaimana dampak kenaikan tarif PPN yang awalnya 11% menjadi 12% terhadap fluktuasi harga barang dan jasa tingkat konsumen. Terus yang kedua, sejauh mana kenaikan tarif PPN tersebut memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah. Terus yang ketiga, bagaimana implikasi kenaikan tarif PPN terhadap laju inflasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana fungsi pajak sebagai alat pengatur dapat tetap menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan kenaikan tarif untuk penerimaan negara. Itu yang rumusan masalah yang kita ambil. Terus slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke tujuan. Tujuannya itu yang pertama ada menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap harga barang dan jasa yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kenaikan tarif PPN yang awalnya 10% ke 11% dan rencana akan menjadi 12%. Apakah itu benar-benar diteruskan ke harga jual di pasar dan seberapa besar kenaikan harga yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat penurunan daya beli masyarakat yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa menurun setelah tarif PPN baru diterapkan, terutama pada kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah yang paling rentan. Slide selanjutnya. Yang ketiga, mengkaji korelasi antara kenaikan PPN dengan inflasi perubahan pada konsumsi, yang bertujuan untuk menganalisis apakah kenaikan PPN berkontribusi terhadap laju inflasi, serta bagaimana masyarakat mengubah pola belanja atau konsumsi sebagai respon terhadap kenaikan harga. Dan yang terakhir, memahami peran kebijakan PPN dalam menyeimbangkan penerimaan negara dan perlindungan ekonomi rumah tangga, yang bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan pendapatan negara melalui PPN dengan upaya melindungi daya beli dan kesejahteraan ekonomi di rumah tangga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Ade Alamsyah.
Untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mia Nuraini, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumus perhitungan pajak. Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% berdasarkan dari dasar pengenaan pajak atau yang disebut dengan DPP, yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, yang kemudian menjadi 12% terhitung efektif pada 1 Januari 2025. Adapun rumus perhitungan besaran PPN tergantung, yaitu PPN sama dengan DPP atau singkatan dari dasar pengenaan pajak dikali harga produk dibagi jasa. Sedangkan untuk menghitung total pembayaran setelah dikenakan pajak menggunakan rumus sebagai berikut. Total pembayaran sama dengan harga barang ditambah PPN. Dengan rumus berikut kita bisa mengetahui pajak yang harus dibayar oleh kita. Slide selanjutnya. Di slide ini ada beberapa data barang yang ada tarif PPN 11% dan 12%. Sebagai contohnya itu ada 5. Yang pertama ada televisi dengan harga normal yaitu 3 juta, tarif PPN 11%-nya yaitu 330.000, tarif PPN 12%-nya yaitu 360.000. Yang kedua ada kulkas dengan harga normal 2.500.000, tarif PPN-nya yaitu 11% yaitu 275.000, tarif PPN 12%-nya yaitu 300.000. Yang ketiga ada mesin cuci dengan harga normal yaitu 2 juta, tarif PPN 11%-nya yaitu 220.000, dan untuk yang 12%-nya itu ada 240.000. Yang keempat ada laptop dengan harga normalnya yaitu 5 juta, tarif PPN yang dibayarkan 11% yaitu ada 550.000, tarif PPN yang 12%-nya yaitu 600.000. Dan yang terakhir ada smartphone dengan harga normal yaitu 4 juta, tarif PPN 11%-nya yaitu 440.000, tarif PPN 12%-nya yaitu 480.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mia atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada studi kasus di mana Budi Santoso membeli sebuah handphone dengan harga 5 juta sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Pertanyaannya yaitu yang pertama ada berapakah besarnya PPN yang harus dibayar oleh Budi Santoso. Yang kedua itu berapakah total harga yang harus dibayar setelah dikenakan PPN. Next slide. Selanjutnya itu ada perhitungan pajak di mana diketahui harga handphone itu 5 juta dan tarif PPN-nya itu 11%. Perhitungan PPN-nya itu yaitu PPN 11% dikali di mana harga awal handphone itu 5 juta sama dengan 550.000. Total pembayaran yaitu harga barang ditambah PPN di mana harga barang handphone itu 5 juta ditambah PPN 550.000 jadi 5.550.000. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya Mia Nuraini, silahkan. Baik, di sini ada kesimpulan dari presentasi kita, yaitu kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat APBN. Namun, kebijakan ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, kenaikan PPN juga berpotensi memengaruhi inflasi dan pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.